Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan kita, dan keberkahan yang menyelimuti seluruh amal ibadah kita. Dengan itu diharapkan semoga kita pulang menghadap pada Allah membawa bekal yang dinilai cukup untuk mengantarkan kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di antara sekian bekal yang coba kita kumpulkan dalam kegiatan dan aktivitas duniawi kita adalah bekal-bekal yang kita upayakan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu pula kita diciptakan oleh Allah demi tujuan mulia dimaksud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali tujuannya agar manusia dan jin dimaksud menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 56 itu. Untuk itu penting kita menyadari bahwa konsepsi seluruh kegiatan kita di muka bumi ini adalah ibadah. Bukan hanya sholatnya, bukan hanya bacaan Qur'annya, puasanya, pun demikian, seluruh kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita upayakan menjadi ibadah. Itulah sebabnya seluruh kegiatan kita di dalam Islam senantiasa dipandu dan disandingkan dengan doa. Doa itulah selain memberikan pedoman bagi kita bagaimana cara menjalani aktivitas, sekaligus merubah kegiatan itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilapun tidak memahami doa yang terkait dengan kegiatan, maka Nabi membimbing kita untuk menyertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, atau setidaknya Bismillah, sebelum mengawali kegiatan dimaksud. Nabi menyampaikan, Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, atau fahuwa aqta'. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan dengan Bismillahirrahmanirrahim menjadikan kegiatan itu dilakukan karena Allah sehingga menjadi ibadah, fahuwa abtar. Jika tidak disertakan kalimat itu, maka terputus nilai ibadahnya, terputus potensi pahalanya. Untuk itulah, demi melatih jiwa kita, keadaan diri kita, untuk menjadikan seluruh kegiatan itu terkoneksi kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkoneksi pada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan itu sebagai ibadah, maka dilatih kita melalui praktek-praktek ritual. Dilatih kita melalui aspek ibadah yang menunjukkan implementasi keberimanan kita kepada Allah pertama kali. Saat kita beriman, yakin dengan Allah sebagai Tuhan, maka pembuktiannya adalah ibadah. Dan konsep dasar dari ibadah ini bentuknya adalah ritual, sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah, sekaligus menunjukkan sikap kebertuhanan kita yang telah yakin tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku tegaskan, kata Allah, akulah Allah, tiada yang layak dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Maka ketika Anda sudah meyakini Allah sebagai Tuhan dan mempertuhankannya, buktikan kebertuhanan itu dengan fa'budni, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah aku, kata Allah. Dengan cara apa? Wa aqimis salata li dzikri. Pembuktian pertamanya adalah menunaikan ibadah ritual berupa salat. Salat bukan hanya ibadah yang membuktikan keberimanan kita kepada Allah, tapi di dalamnya ada latihan-latihan untuk mengantarkan seluruh bagian tubuh kita ini mengabdi kepada Allah dan siap digunakan dalam beraktivitas dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang digunakan berzikir saat sholat, kepala yang ditundukkan, tangan yang berpasrah, sampai kaki yang bersimpuh
selalu digunakan untuk menunjukkan kebertuhanan kita kepada Allah dalam bentuk ibadah ritual, maka implementasinya digunakanlah hasil pendidikan ritual itu dalam aktivitas sosial. Maka seluruh kegiatan sosial kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, berinteraksi dengan orang lain, bekerja, dan seterusnya, bila itu dilakukan dengan bagian tubuh yang biasa kita latih dalam ibadah ritual dan diimplementasikan dalam konteks ibadah sosial, diniatkan untuk menaati Allah, maka itulah yang dimaksud dengan ibadah. Itulah yang dimaksud dengan amal saleh. Maka lisannya bertutur atas ridha Allah, matanya memandang untuk mengharapkan ridha Allah. Demikian sampai ke ujung kakinya. Bila sholat dibuka dengan iman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, pun demikian disebut dengan iman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, maka seluruh bagian tubuh kita ini pun ketika difungsikan diawali dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Itu untuk lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Demikian penekanan Nabi. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan dia yakin dihisab di hari kiamat nanti, maka jaga lisannya. Karena imannya katakan yang benar, tak mampu dia diam. Demikian pandangan sampai dengan ke ujung kaki. Maka demikian Allah ketika berfirman untuk menunjukkan hikmah di balik kaitan ibadah ritual dengan aspek sosial. Difirmankan di Quran surah ke-29 misalnya, Al-Ankabut ayat ke-45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu sesuai ketentuan rukunnya, ketentuan syaratnya, maka hasil yang didapatkan akan dibawa dalam konteks kehidupan sosial, mencegah seluruh bagian tubuhnya bertindak yang tidak pantas, perbuatan keji yang bersumber dari syahwat, ataupun juga perbuatan mungkar yang diingkari oleh hati dari sumber nafsu perut dan akal. Demikian ibadah fisik. Pun demikian dengan harta. Harta ketika kita niatkan sebagai ibadah ritual, zakat sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah, membenarkan iman kita. Membenarkan iman disebut dengan tasdiq, perbuatannya disebut dengan sedekah. Karena itu zakat dalam Al-Quran disebut dengan sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta yang sudah masuk kepada ketentuan itu, masuk nisabnya itu, ambil zakatnya sebagai pembuktian iman. Zakat disebut dengan sedekah. Ketika dikeluarkan pun disebut dengan sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara, dan seterusnya ayat. Sungguh zakat itu dikeluarkan hanya boleh pada 8 golongan berikut. Maka disebut dia dengan sedekah, bentuk jamak sebagai pembuktian iman. Maka implementasi dari keimanan kepada Allah, dari ibadah ritual yang dikeluarkan, muncul aspek sosial, berbagi, perhatian, sinergi, membangun, berkarya, membentuk kebersamaan, itu bagian dari ibadah. Ya, bahkan seorang suami, dia mencari nafkah dan lalu dikelola oleh istrinya, lantas menjadi makanan yang disuapkan kemudian ke mulutnya, itu pun menjadi bagian dari ibadahnya. Itulah konsep ibadah dalam Islam, bukan sekedar diperoleh, kerja, dapat, dihabiskan, selesai. Tidak. Semua punya nilai di hadapan Allah, semua punya nilai yang ditetapkan dalam aturan Islam. Jika ada ibadah fisik, nilainya begitu tinggi. 1 kali perbuatan, setidaknya minimal 10 poin, tergantung kadar keikhlasannya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang bernilai pahala, maka dia berpeluang mendapatkan 10 nilai kebaikan. Hasanah. Salat disebut dengan hasanah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Demikian di Quran surah 11 ayat 114 itu. Ibadah harta lebih tinggi lagi. Setidaknya bila kadar keikhlasannya ditentukan dalam amalannya itu, paling minimal dia berpotensi mendapatkan 700 kali lipat. Al-Baqarah ayat 261 misalnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Berpotensi mendapatkan satu benih dikalikan dengan 7 dikalikan 100, 700. Semakin tinggi keikhlasan, semakin tidak berhitung, semakin diberikan tanpa hitungan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Fisik standar. Tidak semua orang punya harta. Saat mengeluarkan harta, maka nilainya lebih daripada ibadah fisik. Maka bisa dibayangkan, kalau ada orang menunaikan ibadah fisik dan harta sekaligus,
Dia gunakan fisiknya untuk mengejar rahmat Allah. Dia berjuang untuk mendapatkan ridha Allah. Dia mengeluarkan hartanya dari mulai menabung, dia kumpulkan untuk mendapatkan ridha Allah. Dia satukan keduanya, maka bisa digambarkan pahala apa yang bisa dia raih. Demikianlah haji. Ketika tiba musimnya, seseorang ingin menunaikannya, bukan sekedar fisiknya saja. Bukan sekedar dia datang untuk ibadah, tawaf, wukuf. Dia perlu biaya, dia perlu dana. Ada yang menabung dari 5.000, bahkan 1.000, bahkan berjualan, bahkan menjual asetnya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari harta yang terkumpul itu dia gunakan sebagai biaya untuk berangkat, ongkos, naik haji, ONH. Dia gabungkan, dia tunaikan ikhlas karena Allah. Maka bila hajinya dia niatkan betul karena Allah, dia jaga fisiknya optimal, dia tunaikan, dia tambah pengetahuannya supaya benar ditunaikan, dan dia tingkatkan takwanya kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, maka bekal terbaik yang kau kumpulkan ialah takwa. Maka dia mencoba menunaikan haji dari awal, kemudian dia wukuf sampai dengan selesai untuk menaati Allah. Dia pulang, dia dekat dengan Allah. Ada perubahan pada dirinya, hilang sifat jeleknya, muncul baiknya. Ketika salah hilang, muncul saleh. Kesolehan yang muncul setelah sifat salah itu hilang disebut birrun. Bila melekat pada pelakunya, disebut mabrurun. Maka Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur. Haji yang merubah pelakunya, penunainya, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lebih dekat dengan Allah. Lebih giat meningkatkan takwa. Laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada pahala yang setara bila ia mampu mengerjakannya, menjaga konsisten sampai wafat, kecuali ia berpeluang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat kepada yang terpilih mendapat undangan haji di tahun ini. Semoga dimudahkan, diberkahi, dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga amanah itu, tunaikan dengan baik. Semoga Allah menerima semua ibadah kita, memuliakan kita, menyelamatkan sampai kembali ke keluarga dengan penuh kebahagiaan.